Di karakternya itu perhatian sama orang tua itu, perhatian, sayang. Kelihatan kalau orang sayang kalau sama orang tua, kalau enggak. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Mendapat pendidikan dan bermain sudah menjadi hak anak. Mereka yang bisa mendapatkannya secara optimal bisa dikatakan cukup beruntung. Karena masih banyak anak yang tidak bisa menikmati masa kecilnya sebagaimana anak seusianya, karena harus berjuang untuk keluarga. Halo Via. Kami menemui Via di Lampung Timur, seorang remaja, pejuang cilik, penguat keluarga. Belajar apa? Pagi menyapa di desa Braja Luhur, Kecamatan Braja, Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Sevia Dwi Savitri mengawali hari dengan bersiap ke sekolah. Via, begitu ia akrab disapa. Sebenarnya memang seperti bocah seusianya, menempuh pendidikan di sekolah dasar, bermain dengan teman-teman sebayanya. Ia juga anak yang ramah, mudah bergaul, dan tidak memiliki masalah di bidang akademis. Namun, jika waktu pulang sekolah tiba, saat itulah peran Via yang sesungguhnya dimulai. Remaja berusia 12 tahun ini tak punya waktu beristirahat atau bermain seperti anak lain. Ia harus merawat Mesno, sang ayah yang sakit keras. Sudah 3 tahun belakangan, Mesno menderita sakit karena diabetes. Hingga 1 tahun lalu, kondisinya semakin memburuk dan divonis dokter mengalami gagal ginjal. Kedua kakinya tak lagi berdaya. Jangankan bekerja dan mencari nafkah, berdiri saja Mesno tak mampu. Apalagi hampir setiap waktu sekujur tubuhnya diserang gatal-gatal dan napasnya terasa sesak. Sudah berulang kali Mesno berobat. Dari satu dokter ke dokter lain, berganti-ganti rumah sakit. Semua diagnosa mewajibkan Mesno menjalani cuci darah setidaknya 2 kali sepekan. Sejak sakit, usaha rumahan Mesno sebagai pembuat tungku tanah liat vakum total. Sedangkan ayahnya, Minto, yang berusia 70 tahun, bekerja sebagai pembuat keranjang pencetak tungku. Satu keranjang bisa laku dengan harga 8 hingga 18 ribu rupiah. Namun, hasil ini serba tidak pasti. Seperti saat ini, usaha Minto juga nihil karena tak ada pesanan selama berbulan-bulan. Sementara ibu Mesno, Karmi,
hanyalah seorang buruh di perusahaan tungku rumah milik orang lain. Sejak sakitnya bertambah parah, Mesno dan istrinya bercerai. Anak pertama dan si bungsu tinggal di rumah mertua Mesno. Hanya Via, anak keduanya yang setia, menemaninya. Sepanjang ingatan Mesno, tidak ada keluhan keluar dari mulut malaikat tersayangnya itu selama mengurusnya. Iya, memang kelihatan dari kecil itu udah kelihatan. Karakter anak itu orang tua kan tahu. Iya, dari karakternya itu perhatian sama orang tua itu. Perhatian, sayang. Kelihatan kalau orang sayang kalau sama orang tua, kalau enggak. Sebenarnya sih saya itu terpukul sih hati saya. Cuma gimana karena keadaan ya. Saya nggak bisa gimana ini. Kadang lihat itu nggak tega saya itu. Mungkin dia kan terpaksa. Seharusnya kan seusia dia kan main sama teman-temannya. Bisa ya? Iya, bisa bagi waktu, harus ngaji, harus ngurus bapaknya, harus bantu neneknya. Itu memang suatu banggaan buat saya kalau masalah itu. Bukan hanya memenuhi baktinya untuk mengurus sang ayah. Di usia belia, Via sudah penuh tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Selama 3 tahun belakangan, Via sudah terbiasa memasak hingga menyuci pakaian meski baru duduk di kelas 4 SD. Ya. Halo. Via juga sigap bila sang ayah sewaktu-waktu membutuhkannya. Tidak banyak memang yang bisa dilakukan Via. Obat yang diberi dokter dari terakhir kali sudah habis. Usapan kasih dari Via lah yang setidaknya bisa mengurangi rasa sakit. Via kecil memang sudah begitu tegar menghadapi kondisi terburuk ayahnya. Ya habis maghrib itu kan tidur, terus dibangunin nggak bangun, terus agak sadar, terus duduk, terus gak sadar lagi. Sampai diyasinin juga. Emang bapak tuh sering kayak gitu? Nggak sadar gitu? Iya, pas hari Sabtu Kemarin ini? depan kayaknya. Sabtu itu. minggu lalu? 3 kali Nggak sadar ya? sampai subuh. Desa Brajaluhur, Lampung Timur adalah rumah bagi para transmigran asal Jawa Tengah tahun 60-an. Selain hidup dari perkebunan, sebagian warga di desa tempat Via dan keluarganya tinggal
bekerja sebagai pembuat tungku. Demikian pula Karmi, nenek Via. Di usianya yang sudah menginjak 65 tahun, tidak boleh ada rasa lelah bagi wanita paruh baya ini. Sebab hanya dialah kini tulang punggung keluarga di rumah. Dari pagi hingga sore hari, Karmi bekerja dengan penghasilan yang tak seberapa. Untuk setiap tungku yang selesai dan terjual, Karmi mendapat Rp500. Artinya, dalam 1 bulan, Karmi mendapat sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Sungguh nilai yang tak seberapa untuk menanggung kehidupan 4 orang di rumah, termasuk Mesno yang sakit. Ya khawatir lah. Nggak sembuh-sembuh gitu, nggak bisa jalan. Ya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan Iya. buat Amin. kali ini. Iya. Nggak pernah sakit Nggak. selama ini. Ya bertahan ya, bertahan apa nih anaknya. Kalau sakit gimana? Tiada hati ibu yang tak remuk melihat anaknya terbaring lemah tak berdaya. Namun Karmi juga bersyukur ada cucunya, Via, yang membantunya menjadi kekuatan dan hiburan bagi keluarga. Putunya nggak pinter banget tuh, Bu. Iya. Alhamdulillah, manut gitu sama orang tua sama neneknya. Nggak ada yang nyuruh Bu, gitu-gitu tuh. Enggak, Musab-musab Iya. bapaknya. kalau bapaknya silakan, heeh. kan ya digusuk-gusuk ya gitu, gusuk-gusuk. Dipel ya dipel gitu. Keluarga Via beruntung. Mereka hidup di lingkungan masyarakat yang saling peduli satu sama lain. Terlebih, perangkat desa setempat memiliki program desa siaga kesehatan. Artinya, ada kader-kader khusus yang bergerak mengontrol kondisi kesehatan warga agar tak satupun orang sakit yang tak tertangani. 3 minggu berlalu sejak terakhir Mesno kontrol ke rumah sakit, namun kondisinya justru tak semakin membaik. Hari ini, warga membantu mengantar Mesno kembali menemui dokter. Jarak rumah Via menuju ke rumah sakit umum daerah Sukadana lebih dari 40 km. Agar Mesno mendapat perawatan intens dan penanganan dari dokter spesialis penyakit dalam, warga yang mengantar sudah biasa menempuh perjalanan dengan mobil hingga lebih dari 1 jam. Tanpa kebaikan hati tetangga, keluarga Via harus mengeluarkan dana Rp200.000 untuk 1 kali perjalanan menyewa mobil demi berobat. Ini kali pertama Via ikut mengantar ayahnya ke rumah sakit dan menyaksikan langsung sejumlah pemeriksaan yang harus dijalani. Tanpa banyak kata, Via menemani dan menguatkan sang ayah. Setelah menunggu selama kurang lebih 1 jam, hasil tes laboratorium dan USG menunjukkan kondisi Mesno semakin menurun. Kayaknya rutin, Mbak. Ini udah kronis ya, fungsi ginjalnya nggak nyampe 10%, sisa fungsi ginjalnya itu. Lihatnya dari urium kreatinin tadi, lihat dari HB, lihat dari bengkak ini, Pak. Terus sesek ini, Bu. Terus mualnya nggak hilang itu, karena racunnya nggak keluar loh.
racun yang harusnya kebuang lewat kencing nggak keluar. Untuk kesekian kalinya, dokter mengingatkan Mesno jalan satu-satunya adalah cuci darah. Namun, Mesno masih dipenuhi trauma karena beberapa waktu lalu ia menjalani cuci darah 30 menit lalu tak sadarkan diri. Mesno dipenuhi rasa khawatir. Perasaan gundah itu juga dirasakan keluarga, termasuk Via. Mereka tentu tak ingin Mesno lebih lama tersiksa. Namun kondisi ekonomi seakan menjadi tembok besar yang menghadang. Mesno memang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, namun untuk melakukan proses cuci darah, Mesno harus dirawat inap dan mengantre menunggu giliran. Artinya, keluarga juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi bagi pendamping saat rawat inap. Berat memang bagi Mesno menjalani hari demi hari menahan perih. Tapi melihat semangat Via, ia pun terus bangkit dan bertahan. Ya, saya harapkan ya saya bisa sehat total seperti dulu dan bisa membesarkan Via semampu saya seperti sedia kala. Itu aja, apa yang jadi nanti jadi cita-cita Via bisa tercapai. Ya, yang jadi doanya Via buat Bapak, harapannya Biar cepat sembuh. kalau buat Via sendiri, kepengenannya Via apa lagi? Pengen membangun rumah yang layak. Ya pengen juga punya kendaraan sendiri biar bisa ngantar bapak kemana-mana, biar nggak nyater. Via adalah satu lagi kisah bakti anak pada orang tua, meski dalam kondisi terlemah sekalipun. Via memang telah bertumbuh menjadi anak kuat, namun jalan hidupnya masih begitu panjang. Pendidikan dan kesembuhan ayah tercinta terus terukir di doa pada Sang Pencipta, sambil terus tanpa lelah merangkai masa depan. Ketulusan dan harapan dari Via tidak hanya berdiri sendiri, melainkan disambut dengan kebaikan dari sesamanya. Dari Via kita belajar bahwa kebaikan bisa dimulai dengan kesederhanaan. Kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Saya suka mereka melihat mereka menari, bermain, membaca buku. Itu kebahagiaan yang memang nggak bisa dibeli. Ya, keren, bagus. Ibu kota Jakarta selalu menyimpan banyak cerita. Kita tidak juga bisa menutup mata bahwa di gemerlap Jakarta begitu banyak kriminalitas dan juga ketimpangan sosial. Tetapi ada mereka yang rela hadir, menamai diri Rumah Belajar Merah Putih, dan menjadi secercah cahaya lilin kecil bagi generasi penerus bangsa di tengah gelapnya kolong jembatan.
Minggu pagi bukan sekadar waktu untuk bersantai di rumah menghabiskan hari libur sekolah. Sahal yang kini duduk di kelas 6 SD hari ini mengikuti pawai menyambut Ramadan bersama teman-temannya dari Rumah Belajar Merah Putih. Senyum sumringah bocah 12 tahun itu tak bisa disembunyikan. Celoteh riang dan sesekali lagu-lagu bertema Ramadan disenandungkannya bersama 50 orang temannya sembari mengelilingi kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Iya, mereka memang tinggal di lingkungan yang tak ramah anak. Di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing ini, mereka disebut anak-anak kolong jembatan, gudang hiburan malam, dan prostitusi. Namun, meski lahir dan tumbuh besar di dunia yang suram, tak ada yang boleh menghalangi semangat mereka untuk mengenyam pendidikan dan menyongsong masa depan yang cerah. Rumah Belajar Merah Putih atau yang kini telah resmi berdiri sebagai Yayasan Merah Putih Karya Mandiri adalah tempat menimba ilmu bagi anak-anak di kampung padat penduduk ini. Mereka terbagi dalam kelompok PAUD, TPQ, kejar paket, serta pemberdayaan anak berkebutuhan khusus dan anak yatim. Mereka tidak hanya menerima pendidikan formal, tetapi juga pelatihan soft skills dan pembentukan karakter. Tempat mereka biasa belajar setiap hari ini adalah di bawah jembatan Jalan Raya Cilincing. Jika siang, mereka berbagi tempat dengan para nelayan yang memperbaiki jaring. Namun pada malam hari, kolong jembatan ini menjelma tempat hiburan malam. Sahal adalah salah satu anak yang telah dibimbing guru relawan di Rumah Belajar Merah Putih sejak kecil. Ia menemukan tempat ini sebagai rumah kedua. Pas lagi PAUD atau TK di sini, kata mama sekolah di sini. Pas lagi rumahnya di sini. Emang apa yang bikin seru? Banyak teman-teman, rame, bisa diajak main, seru, baik, sama bisa diajak ngobrol juga bunda-bundanya, curhat tentang orang tua, terus tentang kawan-kawan, dinasihatin, udah Sahal nggak usah sedih lagi, harus semangat. Selain Sahal, anak-anak di wilayah ini memiliki latar belakang keluarga pekerja malam, keluarga tidak utuh, hingga korban kekerasan seksual. Banyak pula anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka. Inilah yang menggerakkan Desi Purwatuning mendirikan rumah belajar ini 17 tahun lalu. Awal mulanya itu kan aku sakit kanker, dan waktu itu dokter bilang aku tinggal 3 bulan lagi akan meninggal. Waktu itu 2006 bulan Maret kan. Nah, ketika itu apa sih yang mau dilakukan, kan bingung dengan sisa hidup segitu. Akhirnya karena aku suka baca buku, lalu aku bikinlah kayak taman bacaan. Nah, ketika bikin taman bacaan ini ada anak umur mungkin 10 datang, dia baca bukunya terbalik. Kaget dong, terus aku tanya, "Kamu tinggal di mana?" Dia bilang, "Di Bojem mana gitu, kayaknya asing ya, aku kan warga sini gitu." Pas aku tahu, oh di kolong jembatan, dan aku kepikiran kenapa nggak aku ngajar di sini aja. Rumah belajar milik Desi kini memiliki 4 guru relawan, termasuk dirinya. Desi juga banyak mengeluarkan uang pribadi untuk operasional pembelajaran, jika dana dari donatur tak mencukupi. Bukan pula tanpa halangan, Rumah Belajar Merah Putih mendidik anak bangsa di tengah pro dan kontra warga. Berkali-kali, Desi dan guru lain mendapat serangan secara verbal hingga fisik dan terancam terusir. Meski penuh tantangan, Desi tidak berhenti memperjuangkan visi misinya untuk membimbing anak-anak meraih cita-citanya. Kan
karena saya suka sama anak-anak kecil ya Mbak. Saya suka melihat mereka senyum, saya suka melihat mereka makan bareng kami, saya suka melihat mereka menari, bermain, membaca buku. Itu kebahagiaan yang memang nggak bisa dibeli. Merah Putih harus terus berdiri. Itu dari amanah almarhum suami. Jadi sebelum suami meninggal, dia bilang sama aku yang jangan tutup Merah Putih sebelum waktunya. Jangan tutup Merah Putih sebelum Allah menakdirkan, karena Merah Putih ini adalah ladang amal kamu. Nanti kita ketemu di surganya. Jadi Merah Putih jangan ditutup. Dia bilang gitu, dan saya pikir itu hanya sekedar candaan atau ngobrol lah gitu. Saya nggak tahu. Setelah itu 3 hari kemudian beliau meninggal. Itu jadi saya pegang amanahnya beliau. Sayangnya, Desi kini masih menyewa rumah dengan biaya 15 juta per tahun. Namun, kontrakan tak bisa berlanjut dan kemungkinan besar rumah belajar ini harus bubar dalam hitungan bulan jika tak bisa menemukan tempat baru. Perjuangan masih panjang ke depan. Anak-anak ini berhak mendapat hak mereka, mengejar ilmu dan penghidupan yang lebih baik.